Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini telah memasuki tahap baru. Proyek ambisius yang digagas untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini sedang menjadi perhatian nasional maupun internasional. Tidak hanya membawa harapan untuk mengatasi permasalahan di Jakarta, pembangunan IKN juga diharapkan menjadi simbol kemajuan dan transformasi Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, modern, dan berkelanjutan. Menurut laporan terbaru, progres pembangunan fase pertama IKN telah mencapai lebih dari 50%. Proyek ini difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan utama, sistem transportasi publik, jaringan utilitas seperti air bersih, listrik, dan pengolahan limbah, serta pembangunan fasilitas inti seperti kantor pemerintahan, perumahan bagi ASN, dan area komersial. Progres pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melaporkan bahwa pembangunan jalan utama yang menghubungkan zona inti IKN hampir selesai. Jalan ini dirancang untuk mendukung konsep mobilitas rendah emisi dengan jalur khusus untuk kendaraan listrik dan sepeda. Selain itu, proyek pembangunan bendungan Sepaku Semoy sebagai sumber air bersih utama juga telah memasuki tahap akhir. Bendungan ini diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan air untuk wilayah IKN dan sekitarnya. Di sektor perumahan, lebih dari 3.000 unit hunian untuk ASN dan pekerja konstruksi telah selesai dibangun. Perumahan ini dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung konsep kota pintar, seperti pemantauan energi berbasis IoT dan pengelolaan limbah ramah lingkungan. Tantangan di lapangan. Namun, di balik progres ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah logistik. Karena lokasi IKN yang berada di tengah kawasan hutan Kalimantan, pengangkutan material konstruksi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Infrastruktur jalan di luar zona inti IKN juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran distribusi material. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pembangunan ini tidak merusak ekosistem hutan Kalimantan. Pemerintah mengklaim telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan 75% kawasan hijau di IKN. Namun, sejumlah kelompok lingkungan menyoroti risiko deforestasi dan gangguan terhadap habitat satwa liar. Di sisi lain, pendanaan juga menjadi isu penting. Pemerintah telah menggandeng sektor swasta untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan IKN. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, menjadi salah satu strategi utama. Hingga kini, sejumlah perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri, telah menyatakan minatnya untuk terlibat. Namun, proses negosiasi dan perizinan terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Harapan dan masa depan. Pemerintah optimistis bahwa tahap pertama pembangunan IKN akan selesai pada tahun 2024, sehingga ASN dapat mulai pindah pada tahun 2025. Presiden menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan hanya tentang pemindahan ibu kota, tetapi juga menciptakan kota masa depan yang menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. IKN dirancang sebagai kota pintar dengan infrastruktur digital yang canggih. Sistem pemerintahan akan berbasis digital sepenuhnya, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, IKN juga diharapkan menjadi pusat inovasi teknologi, pendidikan, dan ekonomi hijau. Namun, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat pembangunan selesai, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam transformasi ini. Progres pembangunan IKN adalah simbol harapan akan perubahan. Meski tantangan besar masih menghadang, dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, mimpi untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota masa depan yang berkelas dunia semakin dekat menjadi kenyataan.